Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan atau menjadi tuan rumah pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Santri di tahun 2021 ini. Ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak Kanwil Kemenak Sumatera Barat kepada pondok kita, mewakili sekian ratus pondok yang ada di Sumatera Barat. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rangkaian. Yang pertama acara inti, yaitunya pelaksanaan upacara bendera. Alhamdulillah kita laksanakan, tadi dihadiri juga oleh Ketua MI Kota Padang sekaligus juga Ketua Wakaf Sumatera Barat, itu Pak Jafri. Kemudian juga oleh Guru Besar UNP, Ketua Senat UNP, beliau sekaligus juga Dewan Penyantun, itu Prof. Sofir Masidin. Kemudian juga ada hadir Ketua Kebuminang, ini kan di eksternal, di luar Kemenak. Kemudian juga dihadiri oleh seluruh lapisan keluarga besar Kemenak Sumbar, Kota Padang, juga kepala-kepala madrasah, kepala pondok, dan KUA Kota Padang. Setelah pelaksanaan, tadi kita juga ingin mengambil manfaat dari kegiatan ini. Kita sekaligus juga meluncing kegiatan yang kita ambil nama WEB, Unit Usaha Produktif Al-Falah. WEB ini merupakan usaha-usaha yang kita buat untuk menambah kekuatan ekonomi kita di pondok pesantren. Memang kita sudah melakukan ini hampir lebih dari 3 tahun, tapi belum begitu maksimal. Mudah-mudahan dengan di launching ini maka kekuatan semangat kita lebih maksimal untuk melaksanakannya. Dan setelah itu tadi kita lanjut juga melaksanakan pelaksanaan peletakan batu pertama masjid kita, Masjid Sain Al-Falah, itu sebagai tempat pusat kegiatan keagamaan dan ibadah di pondok kita. Rencana kita sudah kita rencanakan lebih 1-2 tahun yang lalu, namun banyak kendala. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai. Dan setelah itu tadi kita juga melaksanakan kegiatan peresmian pemakaian bantuan sarana dan prasarana pendidikan Islam, yaitu di pondok kita berupa WC dan IPAL. Ini sudah kita laksanakan. Kemudian setelah ini kita akan melaksanakan zikir akbar, yaitu juga dalam rangka hari ulang tahun santri ini yang langsung dikumandani oleh Pak Kanwil, dan insya Allah nanti sebelum zuhur kita selesai. Itu untuk kegiatan. Peringatan Hari Santri ini yang keberapa di? Kalau ya Hari Santri semenjak ditetapkan oleh Presiden Jokowi ini yang ke-6. Yang di Ponpes? Kalau pondok pesantren kita baru sekali ini, kita kan di Sumatera Barat, ya berganti-ganti. Artinya mungkin nanti di tahun berikutnya mungkin tidak dia Padang lagi. Bisa jadi nanti mungkin tahun berikutnya di Bukit Tinggi atau di lain. Ini kan menjadi tuan rumah pelaksanaan saja. Apa saja yang bisa diperoleh oleh para pesantri yang sekolah di sini ya, yang pesantren di sini? Di pondok kita? Ya. Kalau pondok kita ini memang awalnya kita ini lembaga sosial kita. Kita awalnya mendirikan sebuah panti asuhan yang hanya 8 orang, kemudian tahun berikutnya bertambah banyak. Kita terpikirkan membuka lembaga sendiri. Artinya kita tidak mengasuh anak-anak yang tidak mampu, kemudian kita juga langsung anak kita sekolah di tempat kita. Akhirnya tahun 2016 ya kita meresmikan dapat izin untuk pelaksanaan pondok. Setelah itu semuanya lembaga kita yang pendidikan diberikan izin oleh Kemenak, mulai dari MI, Madrasah Aliyah, Salafiyah, Salafiyah, dan juga pondok kita. Artinya apa? Kisah konsisten di sosial, maka utama kita itu adalah anak-anak kita yang tidak mampu. Anak yatim, duafa. Hari ini anak yatim kita 143 orang dari sekian banyak 900 lebih anak kita. Artinya di lembaga kita beda dengan yang lain adalah anak-anak yang tidak mampu itu kita gratiskan. Mereka menjadi tanggungan kita, tidak hanya tanggungan pembelajaran pendidikan tapi juga kehidupan. Itu makanya panti kita. Jadi pantinya Panti Al-Falah. Apakah untuk semua anak itu gratis Pak atau memang khusus anak kurang mampu? Yang kurang mampu. Awalnya karena semua anak kita kurang mampu, maka semua anak namanya. Namun di tahun 2017 mulai 2018 mulai ada orang-orang yang mampu masukkan di sini. Maka kita buat sekarang namanya santri mandiri. Jadi ada 2 nama santri kita di sini. Pertama santri mandiri. Mereka itu biaya sendiri, kehidupan dan asrama. Sementara kalau sekolahnya kita tidak, madrasahnya tidak bayar. Kita tetap komitmen tidak sekolah gratis. Karena memang kita sudah tahu, sadar bahwa bos itu pengen uang sekolah. Nah, namun untuk biaya makan tentunya tidak mungkin. Anak-anak yang mampu, orang tuanya mampu, kita yang beri makan. Nah, apalagi kita bantuan dari zakat, infak, sedekah. Jadi anak-anak yang yatim, duafa dan lain itu, itulah sekarang berjumlah lebih 700 orang. Jadi sumber dana pondok ini mayoritas dominannya dari dominan dari masyarakat. Alhamdulillah para donatur kita itulah yang kita bersyukur dan selalu mendoakan para donatur kita. Berapa Pak donaturnya Pak?
Ya kita hari ini ya kita tidak bisa menggambarkan total ya. Kita kebutuhan kita 450 juta minimal 1 bulan. Makan honor semuanya. 450 juta. Ya, alhamdulillah itu dapat gitu. Nah, gitu. Jadi memang dia ada yang tetap ada yang tidak, tapi setiap kita ada terus. Kemudian untuk memperkuat itu kita membentuk nama lembaga amil zakat kita, Lazis Waf Al Falah. Jadi dia ini lembaga amil zakat ini khusus ya penggalangan dana untuk pembiayaan, pendidikan dan pengasuhan anak kita di sini. Jadi kita bagi-bagi, ada urusan pendidikan, ada urusan pengasuhan, ada urusan penggalangan dana. Oke Pak, untuk tingkat MA berapa totalnya Pak jumlah siswa? Ya, saya memang tidak hafal ya. Jadi seluruh santri kita 994 orang, MI sekitar 90-an. Kalau MTS lebih dari 400 dan sisanya MA. Berarti ada sekitar ya 300 lebih lah. Hampir 500 lah MTS, tapi MA ada lebih 300 orang. Lebih 300 orang. Gitu. Mungkin Kemudian ada salafiyah lagi. Ada salafiyah itu ada hampir 200 juga. 150-an. Salafiyah itu setara dengan MTS. Nah, dia kan yang kitab. Ada kitab, tapi dia itu di samping itu juga kita asah bahasa Inggris, bahasa Arabnya. Ya, tapi karena umumnya agak kurang. Guru berapa jumlahnya? Yang status guru itu lebih dari 113 orang lah status guru. Tapi kan semuanya kegiatan ini kita jadi terkoneksi kan. Maka saya yang hafal itu ialah jumlah karyawan kita itu 211 orang. 211 orang. Jadi kekuatan kita ada pada di 211 orang, ada guru, ada pengasuh, ada penggalangan dana, ada dapur, ada kebersihan, ada kesehatan, ada sampam kita juga punya klinik kesehatan. Klinik kesehatan. Ada klinik kesehatan. Itu ada berarti ada dokter atau bidan? Bidan. Oh, bidan. Baru tingkat bidan. Berapa orang satu? Kalau sekarang satu orang. Oke, Pak, terkait dengan undang-undang pesantren ya, yang tentang pondok pesantren, undang nomor 18 tahun 2019, itu tanggapan Bapak bagaimana? Terus dengan undang itu apa memang ya menurut Bapak bagaimana? Yang menyangkut dengan dana abadi ini? Iya. Ya, alhamdulillah. Memang ini sebenarnya ini kan merupakan suatu rezeki yang luar biasa ini perjuangan kita di pondok ya. Ya kita bersyukur kepada pemerintah kalau memang itu memang bisa terlaksana dengan baik, tentu akan memudahkan. Sebenarnya kita di pondok pesantren ini sudah memulai itu. Artinya apa? Kita sudah menyiapkan walaupun kita dalam kondisi di bawah kesempurnaan, tapi sudah kita siapkan dana abadi itu. Jadi kita sudah mulai ya menyisihkan dana 20-30 juta per bulan itu maka 10 tahun ke depan kita nanti di situ kita sudah bisa memiliki dana abadi yang kita siapkan ini pondok kita dulu ya mengawali kita sekarang sudah punya program itu semua karyawan dan guru-guru kita itu punya pensiunan. Nah, jadi kita tidak hanya swasta tapi saya sebagai ketua yayasan merencanakan ada pensiunan bagi mereka yang sudah mengajar sampai 15 tahun dan tidak ada masalah ada nanti kategorinya nanti mereka itu mendapatkan pensiun dari tua. Maka lebih daripada itu kawan-kawan ya ini maaf saja kita tidak pikirkan dunia saja tapi akhiratnya kan ada yang mau nanti bermakam di pondok kita sedikit saja kan. Jadi artinya nanti dunia akhirat kita pikirkan ketika mereka sungguh-sungguh untuk di pondok kita. Oke, Pak. Menyangkut dengan pemerintah tentu ini memperkuat. Kalau ini sudah ada tentu lebih ringan kita. Nah, kalau abadi biasanya kita cari dana untuk usaha, untuk investasi tanah ini susah kita mencari kawan. Nanti kalau ada ini dana abadi tentu bisa ini untuk investasi tanah, untuk bangunan atau mungkin juga untuk kegiatan usaha-usaha yang tidak konsumtif itu. Iya. Ya. Untuk luas keseluruhan ini kita di tempat kita ini memang belum klop satu lokasi, ada beberapa lokasi, tapi kalau kita hitung-hitung lebih kita 2 hektar. Tapi memang di sini ada juga masalah kita hari ini. Masalah kita ini sebagian lokasi kita ini kan posisi tanah di Kota Tengah ini tanah ulayat. Kita mendapatkan tanah ini dari hasil namanya silih jari. Silih jari itu ya pengganti uang jari selama ini penggarapan itu yang kita dapatkan dan kita mendapatkan surat tanah ini dari KAN. Tapi hari ini kita diklaim ini tanah mereka, ini tanah yang sudah sertifikat dari Parayoga katanya. Kita tidak tahu juga. Ini kasus kita hari ini. Ya kemarin kita dapat promosi 2 kali. Ya, harus mengosongkan meninggalkan tempat. Tentu kita juga bertahan. Ya artinya apa? Kita secara sah punya kita kan juga kan tetangga menyampaikan ini disampaikan di tanah kita bukan kita mencaplok tapi mengambil dengan silih jari yang uangnya kalau kan beli itu kan. Tapi sekarang ada lagi yang mengklaim tanahnya dengan sertifikat. Tidak tahu kita sertifikatnya. Namun ini juga menjadi kondisi yang mengkhawatirkan itu perasaan tidak nyaman di anak-anak ini anak-anak tahu Buya nanti kok dibongkar sampai Buya ini itu semuanya sebagian. Nah ini kan sebagian ini
Sebagian. Berarti kira-kira berapa tuh Pak yang sebagian itu? Ya yang kita miliki diklaim sekarang itu, itu yang ada diklaim masyarakat itu. yang kita miliki kita ini ada sekitar 3.000, kemudian di depan itu ada sekitar 2.000, ada lebih kurang 5.000-an Oh. dari lokasi kita. Belakang masjid itu tidak tuh. Hanya lokasi ini saja Berarti yang diklaim oleh masyarakat ini sekitar 5.000-an. 2.000-an ya? 5.000 lokasi masjid kita ini. Jadi katanya dari Prayoga dulu juga pernah ke sini, dan kan Prayoga tidak pernah masuk kan. Dan itu apakah memang Prayoga punya atau Pramisila tahu tidak. Tapi yang jelas kita datang di sini tidak pernah mengambil tanah, tapi hanya memang yakin ini tanah wilayah. Kita selidarikan, kita sampaikan keluar apanya. Bahkan ini dasar tanah kita ini, saya melihat dasar sejarah itu tahun 74 lagi itu. Ya sumur saya tahun lahir 74 Pak. Nah, sumur saya itu kan tantangan. Itu tidak mungkin lagi. Sementara sertifikat ini keluarnya tahun-tahun 90-an, 2000-an. Bapak kelahirannya tahun 74? Ya, 74. Asli sini Pak? Saya di Agam. Oh asli Nah, ya? saya sekampung dengan Pak Wali Kota. Pak Gubernur Kamang. Pak, Kamang. oh Kamang. Nah, kita juga datang ke sini tinggal apa Bu? Mencari tempat, numpang di tempat setelah itu. Kemudian berkembang, ada yang sejarah kita sejarikan. Ada yang wakaf kita wakaf. Masjid itu ada diwakafkan sebagian. Oh iya. Gitu. Ya awalnya mana terpikir seperti ini Bu, anak kepedulian. Iya. Saya dulu kan dari saya dari hotel dulu. Terakhir saya bekerja itu sebagai manajer hotel. Iya. Iya, Pak. Manajer Ya, hotel Nabawi. ya nanti kalau masih ini berlanjut ketiga tentu berdampak pada persoalan hukum gitu. Itu Nah, tentu ya. reaksi kalau memang, ya. yayasan nanti gimana Bu? Ya kalau kita tentu membela kita. Artinya kita tidak apa. Kalau memang terjadi nanti secara hukum ya kita selesai. Tapi kita minta pertanggungjawaban. Jika ini kan mengeluarkan. Kalau pemerintah katakan tidak ada foto tangan ini tidak ada tanah propunding. Ada surat jelas itu. Ini kan sertifikatnya dasarnya propunding. Nah, kalau memang ini propunding, ini kita akan menurutkan ini, bukan menurut saya kan. Nah, kalau memang ini propunding, bahkan kemarin dengan Ketua Alkam juga menyampaikan, ini kan kesalahan pemerintah. Kenapa tanah yang layak dijual? Nah, kalau begitu tentu memang sertifikatnya mungkin sah, ya, tentu dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang punya ya. Tapi bukan ini lokasinya. Jadi kata Pak Seuti, kita minta ke Pemkot untuk menjadikan kantinnya. Tapi kata tempat kita ini tidak, ini kan wilayah dan sudah kita pakai lama. Iya, sudah lama. Kita ini dokumennya semua. Ya sudah, alhamdulillah. Ketua yayasan siapa? Saya. Bapak ya? Saya pendiri sekaligus juga yayasan. Oh iya, ini pimpinan dari pimpinan pondok, berarti ya, sekaligus kita yayasan, pendiri ya? yayasan nggak boleh bang kita ada kepala pondok, ada kepala MTS. Kepala pondoknya siapa Pak? Buya Adi Sayugi. Buya Adi Sayugi. Sayogi. Oh, iya. Oh Bapak Samsul Akmal. Samsul Akmal. Oke. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, ya. Izin Bu ya nomor